Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari senantiasa kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan sebaliknya, jika kita kufur nikmat, tidak pandai mensyukuri nikmat, entah itu meletakkan kenikmatan bukan pada tempatnya, atau meyakini kenikmatan itu adalah hanya dari hasil usaha kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kita dengan azabnya yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, menuju zaman keislaman. Kemudian juga kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama belajar satu surat yang sering kita baca di dalam sholat. Kira-kira surat apa ini, Pak? Yang sering kita baca di dalam sholat kita, surat apa ini? Al-Fatihah. Ini kan yang rukun nih, Pak. Kalau surat pendek, Qul huwallahu ahad. Tapi biasanya ada yang lebih keren sedikit. Idza zulzilatil ardu zilzalah.
Ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi yang cerah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zalzalah, juz berapa? Juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu ma laha. Manusia ketika itu mengatakan, apa yang sedang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Sesungguhnya Rabbmu, yaitu Rabbnya Muhammad dan Rabb kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memerintahkan bumi untuk berbicara. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itu manusia, ada yang mengatakan, keluar dari kuburan dalam bentuk berkelompok-kelompok sesuai dengan amal perbuatannya. Liyurau a'malahum, untuk melihat balasan perbuatan mereka ketika di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal keburukan walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia juga akan melihat balasannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa jumlah ayat dalam surat Az-Zalzalah yang tadi kita baca? Ada yang menghitung? Berapa jumlahnya tadi? Dimulai dari idza zulzilatil ardu zilzalaha. Berapa ayat? Ada 8 ayat. Status dari surat Az-Zalzalah ini adalah surah Makkiyah menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian ulama yang lain Madaniyah. Apa makna Makkiyah dan apa makna Madaniyah? Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, walaupun turunnya di Madinah. Adapun surat Madaniyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah, walaupun turunnya di mana? Di Mekah. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita melihat kepada karakteristik dari surat Az-Zalzalah, kemudian apa topik pembahasan dari surat Az-Zalzalah, yaitu membahas tentang huru-hara hari kiamat, dan ini sangat kuat sekali untuk menarik hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat ini adalah surat Makkiyah. Surat apa Pak? Makkiyah. Ini menurut pendapat sebagian ulama rahimahumullah. Kemudian apa pembahasan utama pada surat Az-Zalzalah ini? Tentu surat Az-Zalzalah ini bercerita tentang huru-hara hari kiamat. Dimulai dari apa Pak? Dimulai dari
dihancurkannya bumi ini. Pada ayat yang pertama, apabila bumi digoncangkan. Ulama tafsir berbeda pendapat, kapan digoncangkan bumi ini? Setelah tiupan sangkakala yang pertama atau setelah tiupan sangkakala yang kedua? Wallahu a'lam. Ulun pribadi lebih condong kepada ayat yang pertama ini, ketika sangkakala yang pertama ditiupkan. Jadi ketika sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat siapa? Israfil. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka bumi ini digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, sehingga semuanya hancur berantakan. Semuanya hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi ini digoncangkan dengan dahsyat, maka yang terjadi dengan bumi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang kedua. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika kalian melihat goncangan itu, zalzalah itu, maka wanita yang sedang menyusui bayinya, dia akan melupakan dan akan meninggalkan bayinya. Ini kejadian yang pertama. Saking apanya, Pak? Saking dahsyatnya goncangan ketika itu. Seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya, kepada bayinya yang baru lahir, dia tinggalkan bayinya karena saking dahsyatnya kejadian ketika itu. Ini kejadian yang pertama. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kejadian yang kedua, seorang ibu atau wanita yang sedang hamil akan berguguran. Yang sedang hamil akan berguguran. Kemudian yang ketiga, wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia seperti mabuk, padahal sebenarnya mereka bukan dalam kondisi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Karena orang yang akan melihat kejadian itu adalah orang-orang terburuk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Orang-orang mukmin semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Tersisa orang-orang kafir, orang-orang terburuk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Sehingga ketika terjadi goncangan itu semuanya meninggal dunia tanpa terkecuali. Maka pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika bumi sudah hancur, bumi sudah menjadi rata, hancur semua. Gunung-gunung bertabrakan, gunung-gunung berterbangan, langit dibelah, bumi diratakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha. Kapan bumi mengeluarkan isi perutnya dan apa yang dikeluarkan dari isi perutnya? Para ulama tafsir sekali lagi berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan isi perut bumi ini apa? Pertama adalah mayat. Yang kedua adalah benda-benda berharga yang ada di perut bumi, seperti emas, kemudian perak, kemudian tambang, dan lain sebagainya. Jika kita lebih condong kepada pendapat yang pertama, maka yang dimaksud dengan mayat adalah mayat dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan mayat yang terakhir meninggal dunia ketika bumi dihancurkan. Maka mereka dikeluarkan oleh perut bumi, maksudnya adalah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kebangkitan. Bumi mengeluarkan isi perutnya, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini tentunya setelah tiupan sangkakala yang keberapa, Pak? Yang kedua. Setelah sangkakala yang kedua ditiupkan, maka manusia dibangkitkan. Itulah maksud dari tafsiran wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, maksud dari isi perut bumi adalah emas, perak, dan benda-benda berharga lainnya. Akan tetapi pendapat yang kedua ini
lemah. Kenapa lemah? Karena ketika bumi mengeluarkan perak emas ini ketika waktu keluarnya Dajjal. Waktu keluarnya siapa? Dajjal. Sehingga sebelum bumi digoncangkan. Sebelum bumi apa? Digoncangkan. Jadi nanti manusia akan melihat emas, perak, benda-benda berharga lainnya. Tapi dia tidak sama sekali menginginkan benda-benda berharga itu. Karena manusia ketika itu rata-rata tercukupi, kaya. Pian mau infak, gak ada yang mau menerima infak kita. Diperlihatkan emas, perak dikeluarkan dari bumi, namun tidak ada manusia yang menginginkannya. Nah, ini terjadi ketika keluarnya siapa? Ad-Dajjal. Maka ini termasuk salah satu tanda kiamat besar. Wallahu a'lam, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa maksud dari ayat yang kedua ini adalah ketika tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua, dan Allah membangkitkan manusia, mayat-mayat dibangkitkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir meninggal dunia. Wa akhrajatil ardu athqala. Ketika dibangkitkan, apa yang terjadi? Wa qalal insanu manaha. Ketika dibangkitkan, manusia mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi? Selama itu kan mereka di alam barzakh. Tiba-tiba dibangkitkan oleh Allah. Kira-kira kaget atau tidak, Pak? Kaget atau tidak? Terkejut. Sehingga tafsiran yang pertama, insan di sini kan artinya manusia. Ini manusia yang kafir atau yang muslim yang terkejut itu? Kira-kira yang kafir atau muslim, Pak? Tafsiran yang pertama, dua-duanya terkejut. Dua-duanya terkejut. Artinya yang muslim terkejut bukan karena mengingkari adanya kebangkitan, adapun yang kafir terkejut karena memang mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bedanya itu. Tapi sama-sama terkejut. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, yang bingung dan yang terkejut hanya orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin mereka tidak terkejut dan tidak kaget. Karena dulu di dunia mereka meyakini hari kebangkitan. Sehingga di dalam surat Yasin disebutkan orang-orang kafir mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Orang-orang kafir mengatakan, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Berarti kalau di kuburan tidur enggak. Maksudnya di sini mereka siapa yang membangkitkan dari kuburan? Mim marqadina. Adapun orang-orang beriman, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah, wa sadaqal mursalun, dan telah benar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Sehingga di situ ada saktah, Pak. Ada apa? Saktah. Saktah itu berhenti sejenak tetapi tidak bernafas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Berhenti 2 rakaat tapi tidak bernafas. Tidak bernafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kenapa tidak bernafas? Untuk membedakan ini perkataan orang mukmin dan ini sebagian orang mengatakan ini perkataan malaikat, bukan perkataan orang kafir. Sehingga dipisah dengan saktah. Ya, berhenti sejenak 2 harokat tanpa bernafas. Baik. Sehingga di sini jelas bagi kita bahwa tafsirannya ada berapa, Pak? 2. Yang pertama insan mukmin dan insan kafir. Yang kedua insan mukmin yang mengatakan malaha, apa yang sedang terjadi dengan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang ada di atasnya. Maksudnya bagaimana? Ini musola silatul arham. Di bawah musola ini ada bumi. Betul ya, Pak? Dibangun di atas bumi loh. Bumi akan bersaksi.
Di atas saya telah dibangun musara silatul arham. Yang membangun adalah fulan, yang membangun adalah masyarakat A, yang membangun adalah orang-orang warga B, dan lain sebagainya. Dia akan bercerita. Dulu di atas bumi ini ada sekelompok orang yang melaksanakan atau mengadakan kajian setiap subuh pagi. Bumi tahu siapa saja itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita tentang kejadian-kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Wah, bumi bisa berbicara ya Pak? Bisa. Walaupun bumi tidak punya mulut, tapi bumi bisa berbicara. Sebagaimana pena bisa berbicara ketika Allah mengatakan, wahai pena, catatlah. Kemudian pena menjawab. Nah, menjawab ini kan perkataan. Pena mengatakan, ma'aktub, ya Allah, apa yang saya catat? Kata pena. Maka Allah mengatakan, uktub maqadirul khalaik. Catatlah takdir-takdir makhluk-makhlukku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Bumi ini berbicara menjadi saksi. Nanti yang akan menjadi saksi untuk kita semua bukan hanya bumi, Pak. Bukan hanya bumi, Ibu. Yang pertama selain bumi adalah tangan kita. Tangan kita akan menjadi saksi. Kemudian kaki kita. Kaki kita juga akan menjadi saksi. Kemudian kulit kita. Kulit kita akan menjadi saksi. Kemudian ada yang menjadi saksi dari luar badan kita, yaitu malaikat. Jadi ada berapa saksi? Bumi, tangan, kaki, kulit, malaikat. Ini baru 5. Belum lagi yang lainnya. Semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan yang pernah kita perbuat di atas muka bumi. Yang menjadi pertanyaannya, Ustaz, kenapa Allah butuh saksi? Bukankah Allah itu maha mengetahui? Bukan hanya yang zahir. Apa yang ada di dalam hati kita Allah tahu. Kenapa Allah butuh saksi? Maka jawabannya, Allah itu tidak butuh saksi. Tetapi saksi itu adalah supaya kita tidak bisa mengelak ketika kelak kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan maha keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam aturan hakim, tetap harus ada saksi sebagai penguat dan sebagai cara agar manusia tidak bisa mengelak lagi. Maka dari itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Kita perbaiki tindak tanduk kita di atas muka bumi ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menghasilkan penyesalan kelak pada hari kiamat. Jika kita jatuh ke dalam lubang dosa, barengi dengan istighfar. Kenapa? Min alamatis sa'adati, di antara tanda alamat kebahagiaan seseorang adalah idza u'tiya syakara, jika diberi bersyukur, wa idza btuliya sabara, jika ditimpa musibah sabar, wa idza adnaba istaghfara, jika jatuh ke dalam lubang dosa dia segera istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barengi keburukan kita dengan kebaikan. Di antaranya adalah dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sehingga bumi akan bercerita, fulan setelah berbuat kesalahan, setelah berbuat dosa, fulan beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, kebaikan bagi orang yang mendapati di dalam sahifah amalnya, di dalam buku catatan amalnya, istighfar yang banyak. Karena fitrah manusia adalah jatuh ke dalam lubang dosa dan kesalahan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan bi anna rabbaka auhalaha. Sesungguhnya Allah yang telah memerintahkan bumi untuk bercerita. Karena auha maknanya ada mengilhamkan, kemudian ada juga memerintahkan. Tetapi di sini artinya memerintahkan. Allah yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Kemudian Allah melanjutkan, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum.
Ini penting sekali ayat ini karena di sini ada dua tafsiran yang cukup berbeda. Yauma idzin, ketika itu yasdurun nasu, manusia, ini tafsiran yang pertama, Pak. Yasdurun nasu, manusia keluar. Tafsiran yang pertama, manusia keluar. Keluar dari mana menuju mana? Keluar dari mana menuju mana? Ada di HP? Yasdurun nas artinya apa di situ? Keluar dari kuburnya dalam badan. Ya, keluar dari mana tadi? Kuburan. Ini pendapat yang pertama nih, Pak. Jadi manusia keluar dari kuburan. Kalau keluar dari kuburan berarti dibangkitkan menuju mahsyar. Menuju mahsyar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, manusia kembali, bukan keluar. Manusia apa? Kembali. Kalau kembali dari mana mau kemana? Kembali dari tempat penghisaban amal kemana? Menuju surga atau neraka. Ini tafsiran yang kedua. Beda atau sama, Pak? Beda nih. Jadi yang pertama dari kuburan menuju padang mahsyar, yang kedua dari penghisaban menuju surga atau neraka. Kita ambil pendapat yang kedua. Manusia akan kembali dari tempat penghisaban karena pendapat ini lebih dicondongkan oleh Bapak ahli tafsir yaitu Imam Tobari. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaitu manusia kembali dari tempat penghisaban menuju tempat balasan, surga atau neraka. Liyurau a'malahum, agar Allah memperlihatkan kepada mereka, ini loh balasan amalan Anda ketika di dunia. Secara mata kepala sendiri, dia lihat ayanan, melihat dengan mata kepalanya surga atau neraka. Dan itu dikelompokkan, Pak, sehingga nanti di akhirat itu dibagi-bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Dan intinya ada dua kelompok, ahli surga atau ahli neraka. Ahli neraka bisa jadi dari orang kafir, bisa jadi dari orang munafik, bisa jadi dari orang beriman. Tetapi orang beriman yang belum mendapatkan rahmat Allah ketika di akhirat, banyak bermaksiat, belum bertobat, ketika ditimbang amalnya, amal kebaikannya ternyata lebih rendah, lebih ringan daripada amal keburukannya dan tidak mendapatkan rahmat Allah, maka bisa jadi orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu, kemudian baru dengan rahmat Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga manusia ketika itu ada dua kelompok, yang pertama ahli surga, yang kedua ahli neraka. Milih yang mana, Pak? Insya Allah kita berdoa husnudzon agar kita dijadikan sebagai ahli surga. Kemudian liyurau a'malahum, mereka akan melihat balasan dari perbuatan mereka secara terang. Mereka akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau dulu di dunia kan sering kita mendengar, di dunia neraka itu tempat orang-orang diazab, neraka itu panas, surga itu banyak kenikmatan. Itu kan baru katanya, baru info, baru khobar atau kabar. Belum ada di antara kita yang langsung melihat surga, betul nggak, Pak? Belum ada di antara kita yang langsung melihat neraka. Kita mendapat itu hanya secara informasi. Ada yang belum pernah ke Saudi, Pak? Ada yang belum pernah ya? Baik, di Saudi itu ada Ka'bah. Percaya atau tidak? Percaya. Walaupun belum pernah ke Saudi Arabia. Dari mana kita tahu ada Ka'bah? Dari informasi. Entah itu dari YouTube dan tapi kita belum melihat dengan mata kepala kita sendiri. Beda atau sama, Pak? Dengan orang yang langsung melihat Ka'bah. Lebih yakin yang mana? Lebih yakin yang langsung melihat Ka'bah. Sama. Nanti ketika kita sudah di akhirat baru yakin, ya Allah, ini yang dulu disampaikan oleh para rasul, ini yang dulu disampaikan oleh para asatidzah, ini yang dulu disampaikan oleh para kiai. Ternyata surga itu benar-benar
nikmat. Jangan sampai ya Allah ternyata neraka itu panas. Jangan sampai melihat dengan mata kepalanya ketika kita masuk neraka. Jangan sampai. Ini yang sangat kita takutkan. Ini yang kita cita-citakan. Cita-cita terakhir, keberhasilan terakhir, yaitu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Inilah kemenangan yang sebenarnya. Masuk surga tidak merasakan azab neraka. Ini kemenangan yang sebenarnya. Terkadang kita ini tertipu, Pak. Tertipu sekali. Sering kita ini kalah dengan siapa? Iblis dan bala tentaranya. Benar ya, Pak? Padahal kita yakin ada yang menunggu kita, ada yang mengintai kita, dan kita pasti keluar dari dunia ini, pasti. Betul atau tidak? Pasti apa betul? Pasti. Menuju mana, Pak? Menuju mana kita nanti kalau dari dunia? Alam kubur. Dan itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat pertama sebelum kita menuju akhirat. Kalau di situ ringan, insya Allah ke depannya aman. Kalau di alam kubur berat, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah memberikan rahmatnya. Maka dari itu, yang harus kita kuatkan adalah keyakinan kita itu. Keyakinan kita sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang menjadi anak-anaknya akhirat, bukan menjadi anak-anak budak dunia. Artinya belajar semangat, beribadah semangat, bekerja juga semangat, semuanya semangat. Orang semangat itu karena ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak semangat. Orang semangat itu karena ada apa? Iman. Sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia, maka saya akan memberikan yang terbaik ketika saya di dunia. Terbaik dari sisi pekerjaan, terbaik dari sisi akhirat, terbaik dari sisi dunia, semuanya terbaik. Gimana itu? Harus ada keimanan yang kuat. Maka ikhwatifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jangan pernah putus asa. Perjalanan kita masih panjang, Pak. Perjalanan kita masih panjang. Dan Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang melampaui 70. Sedikit yang melampaui 70. Ada yang sudah 70 tahun, Pak? Mohon maaf. Ada yang sudah 80 tahun? Ya. Artinya begini, Pak. Kemarin saya dari Banjarmasin habis mengisi kajian Aisyah sekota Banjarmasin. Malam-malam saya pulang. Pas pulang di flyover yang dekat Gatot, Jalan Gatot, tahu nggak, Pak? Yang sebelahnya ada mebel jempol itu kalau kanan. Kita jalan, ada anak muda, masih muda, Pak. Saya lihat sendiri orang berkumpul di situ. Kecelakaan, kepalanya pecah. Saya lihat kepala pecah itu, langsung hati saya itu mati, Pak. Rasanya itu, ya Allah, itu anak muda. Biasanya kan yang meninggal orang-orang sudah tua, Pak. Tapi ini anak muda. Kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Meninggal dunia, darahnya itu masih segar, mengucur. Stop semua, stop. Saya stop. Luar biasa. Itu langsung hati saya majlep itu, Pak. Ini kalau itu saya itu gimana itu? Ya Allah, kesempatan untuk berbuat baik sudah habis. Sudah habis, finish. Nah, itu kenapa sih, Pak? Kita itu sholat itu kenapa? Kita menghadiri kajian taklim untuk apa? Kita berbuat kepada manusia untuk apa? Semuanya harus lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah kami persembahkan untuk Allah Rabbil alamin, Rabb alam semesta.
Ini yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa kita akan meninggal persembahkan yang terbaik di dunia ini, dari sisi dunia maupun sisi akhirat, semuanya harus terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan moral kepada kita pada 2 ayat yang terakhir. Setelah Allah menyebutkan tentang kejadian-kejadian pada hari kiamat, Allah itu ingin memberitahu kepada kita, siap-siaplah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan di sini bersifat umum, karena man artinya barang siapa, artinya isim syarat. Barang siapa isim syarat bertemu dengan khairon di sini nakirah. Kalau ada isim syarat bertemu nakirah di dalam satu kalimat jumlah mufidah, maka khairon di sini, kebaikan di sini bersifat umum. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan itu, ibarat kalau dipegang gak berasa, kalau dilihat gak kelihatan. Sekecil apapun kebaikan itu, maka akan dilihat balasannya. Hanya dzarrah ini menurut sebagian ulama, di sini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, dzarrah artinya semut kecil. Yang kedua, dzarrah artinya debu yang setelah kita bersihkan itu di tangan kita masih ada sisa debu. Debunya sudah kita bersihkan masih ada sisa, itu namanya dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah itu ketika kita membuka jendela, kemudian ada sinar matahari, nah di situ ada yang berterbangan dan tidak akan terlihat kecuali ada sinar matahari. Itu namanya dzarrah. Sangat kecil, tidak bisa dipegang. Kalau ditimbang gak ada beratnya. Sekecil itu pun Allah akan membalas perbuatan kita. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini saya kisahkan, saya pribadi, Pak. Saya ditolong oleh Allah. Saya merasakan pertolongan itu hanya karena melihat ada kayu. Dan ini 2 kali. Ada kayu, ada pakunya. Di depan Gang Rahayu, saya masih ingat. Tahu Gang Rahayu, Pak ya? Yang dekat Kordon Hasanah. Nah, ada kayu. Saya ngegas itu. Nah, kemudian saya lagi ada masalah. Ketika saya sudah hampir sampai kordon, itu di belakang kordon, dekat bakso subur ke sana. Pas saya lewat, terbesit di kepala saya, jangan tinggalkan kebaikan sedikit pun. Itu ada kayu, ada pakunya. Ini kalau ada mobil kena, itu berapa ratus ribu sudah. Misalnya sobek gitu Pak ya, berapa ratus ribu kan. Langsung saya stop, saya balik. Saya ambili Allah, dengan ini tolong selesaikan masalah saya. Malam hari selesai Pak. Selesai. Yang kedua, saya lewat di Trikora. Di Trikora setelah Masjid Agung itu, saya mau ke arah Palang. Ada batu ganal. Jadi kalau motor lewat bisa guling. Saya ingat kejadian itu, saya ditolong karena ini. Saya ambil lagi, besoknya ditolong lagi, ada masalah lain. Dan saya kaitkan dengan itu. Kenapa? Karena yang saya yakini amalan itu. Jangan pernah meremehkan amalan sedikit apapun. Ada sampah kira-kira mengganggu, ambil, lempar. Masihkah kita ingat kisah seorang wanita pelacur? Ya Pak ya, yang memberi minum apa? Anjing. Remeh loh Pak. Remeh enggak Pak? Remeh sekali. Ada anjing kehausan, kemudian wanita ini turun mengambil air dengan entah sepatunya atau sandalnya ketika itu, kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan tadi. Apa balasannya Pak? Masuk surga. Luar biasa. Ini bukan berarti kita jadi pelacur kemudian apa? Ngambil air, enggak. Ini maksudnya yang kita bahas adalah keikhlasan. Keikhlasan wanita tadi luar biasa. Sangat luar biasa, yang akan menolong dia untuk masuk surga. Makanya Imam Ibnul Mubarak mengatakan, rubba amalin shaghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amal itu kecil di mata manusia, tetapi agung di mata Allah. Karena sebab apa? Karena sebab niat yang tulus. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Bisa jadi amal itu besar, tetapi kecil di sisi Allah, disebabkan karena niat yang kurang baik, niat yang tidak
tulus. Nah, ini ibrah yang kita bisa ambil dari ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, sedikit apapun kebaikan itu. Di dalam hadis disebutkan ittaqun nara walau bisidqi tamrah. Takutlah kalian terhadap api neraka walaupun hanya berinfak dengan setengah satu butir kurma. Satu butir kurma dibagi dua, Pak. Walaupun sekecil itu, jangan pernah kita remehkan. Bisa jadi itu akan bermanfaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan sedikit apapun, sekecil apapun, sebejar biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Maka disebutkan la tahqiranna shaghiratan fa innal jibala minal hasal. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Bukankah gunung yang besar itu berasal dari tumpukan-tumpukan kerikil yang kecil? Betul atau tidak, Pak? Gunung yang besar berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Jangan pernah kita melihat dosa ini kecil, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Sekecil apapun, kita sedang melanggar aturan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita hindari. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena berbuat dosa ini adalah fitrah manusia, fitrah kita. Jadi aneh kalau ada oknum-oknum yang merasa dengan narasi-narasinya, dengan ilmu komunikasi ini penting, merasa seakan-akan tidak punya salah. Ini berbahaya. Ini menyalahi fitrah. Sehingga mohon maaf, di dalam berceramah pun kita memang harus melatih ilmu komunikasi kita, sehingga umat itu tidak tergiring kepada opini kita, tapi umat tergiring kepada ayo kembali kepada Islam, bukan kembali kepada saya, bukan kembali kepada ustadznya, bukan, tapi kembali kepada Islam. Karena mohon maaf ya, jika kita menggunakan ilmu komunikasi yang kurang tepat, jangan salahkan manusia. Jika dia menganggap kita merasa paling benar, kita merasa paling apa? Benar. Karena ilmu komunikasi yang tidak tepat. Padahal sebenarnya yang disampaikan benar-benar saja, tidak ada masalah. Tetapi karena ilmu komunikasi yang kurang tepat, bisa jadi manusia malah menjauh dari agama Islam, menjauh dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, ikhwanal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, sekali lagi, keburukan akan dicatat oleh Allah. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita sekali lagi memperbaiki tindak tanduk kita, kemudian menguatkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita, agar kita insya Allah dirahmati oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Jika seandainya hari ini kita belum bisa menjadi orang yang baik, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita sakaratul maut, sebelum kita meninggal dunia, menjadikan kita, memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar baik dan bertobat dari seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Barakallahu fikum. Ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk selalu niat amal dan disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.